Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Palembang Info. Gimana sore-sore hari ini? Kita hujan-hujan ya. Enaknya kita akan ngobrol-ngobrol nih. Hari ini saya sudah kedatangan tamu yang istimewa. Wanita cantik perwakilan dari Sumsel yang berlenggang di kancah nasional melalui senator selaku DPD RI. Langsung kita sambut Ibu Amalia Sobli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Palembang Info. Sama-sama Ibu. Terima kasih juga Ibu udah hadir. Iya. Di sela-sela kegiatan sibuk banget nih kayaknya. Iya, alhamdulillah sih masih dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi ya terima kasih juga buat Palembang Info. Sama. Ibu udah sampai Palembang kapan? Di hari ini. Ya. Mungkin besok kita ada kunjungan ke BI terus langsung balik lagi ke Jakarta. Oh, balik ke Jakarta. Nggak weekend di Palembang? Kenapa? Nggak weekend di Palembang. Soalnya liburan anak-anak ya. Kayaknya kalau anak-anak bosen mungkin pengen jalan-jalan kemana gitu ya. Iya. Ibu, sebelum kita masuk ngobrol, saya ingin menyampaikan beberapa fakta tentang Ibu. Iya. Nanti Ibu boleh jawab benar atau salah. Oke. Oke, fakta yang pertama. Baiklah. Ibu Apa itu? Amalia Sobli doyan banget ngopi. Betul. Betul ya? Betul ya, betul. Kopinya kopi pahit apa kopi manis nih, Bu? Kopinya tergantung mood. Oh, iya. Tapi saya biasanya tidak pakai gula. Udah pakai gula. Pakai sedikit, tapi ya? yang stevia. Oh, iya. Tetap menjaga. Oke, Ya. Bu Amalia Sobli adalah seorang sarjana kedokteran gigi. Betul. Kok bisa masuk ke politik ya? Nanti akan kita bahas ya warga Ya, Palembang Info ya. Dan juga Ibu merupakan seorang ibu dari satu anak. Betul. Saya sekalian mengucapkan selamat Hari Ibu. Terima kasih. Terima kasih loh. Iya, sama-sama Ibu. Oke Ibu, tadi saya udah bahas tentang pendidikan Ibu. Menjadi sarjana kedokteran gigi. Iya. Ini awalnya memang cita-cita atau gimana nih memilih jurusan ini? Kedokteran gigi ya. Sebenarnya ini kayaknya hampir semua kedokteran gigi atau mahasiswa kedokteran gigi ya. Nggak hampir semua lah, sebagian besar nggak diterima di kedokteran. Oh, jadi awalnya masuk Enggak kedokteran? sih, jadi awalnya memang saya pilihnya memang pengen kedokteran gigi, tapi karena biasa di kampus saya itu favoritnya kedokteran, saya ambil itu sebagai pilihan pertama. Dan kebetulan juga waktu itu saya belum lulus SMA, jadi jalur undangan. Jalur undangan saya masuknya di kedokteran gigi, ya udah diambil. Jadi emang di kampus itu langsung baru tes, langsung keterima, ya udah saya nggak coba ke kampus lain. Langsung menjalani. Iya, karena anak SMA, oh jadi dokter gigi nih, seneng gitu kan ya, tanpa berpikir panjang, ada undangan ya udah selesai. Langsung gas aja. Ya, ini pelajaran juga mungkin buat adik-adik ya. Oke, karena kesempatan tidak datang 2 kali ya, Bu? Iya, terus juga dipikirkan mungkin lebih baik lagi. Tapi kesulitan nggak sih, Bu? Sebenarnya enggak ya, karena saya tuh suka sesuatu yang berhubungan dengan kerajinan. Jadi kan kita tuh tesnya ngukir sabun. Dan kebetulan saya nilainya bagus di situ gitu. Mungkin kalau yang beratnya tuh kayak belajar kedokterannya ya, karena harus menghafal. Itu kan kalau kedokteran tuh bukan pinter-pinteran sebenarnya, tapi rajin-rajinan. Jadi harus sering baca, hafal kayak gitu. Sedangkan kedokteran gigi banyaknya tuh kayak ngukir, ngerjainnya kayak gitu-gitu, ngegambar. Nah, itu bagian yang saya senang sebenarnya. Iya, betul. Itu bagian yang saya suka. Cuma emang pas adalah cerita lagi di balik itu kenapa saya nggak menyelesaikan nih. Oke. Lalu pastikan ya dari bidang seni ya, dan itu kan membutuhkan apa ya, Bu, ketelatenan itu ya. Iya. Dan juga Ibu sekarang memilih berkarir di politik. Ada apa ini, Bu, dari dokter gigi ke politik nih? Ada apa ya? Karena saya ingat nih 2018 waktu saya sering kuliah di Unsri ini. Iya. Saya tuh lihat ini Ibu ini siapa kok cantik banget dengan ciri khasnya kacamata ya yang tebal. Iya, betul. Terus ini menjadi hal menarik nih. Iya. Hari ini saya bisa langsung dengan itu. Iya. Jadi sebenarnya ceritanya nggak langsung ke politik sih sebenarnya. Oke. Gimana ceritanya? Jadi saya lanjut lagi dari kedokteran gigi. Kan waktu itu saya udah menikah lah, bertemu dengan jodoh saya di waktu saya mau melanjutkan koas. Jadi memang pas koas tiba-tiba dikasih rezeki sama Allah untuk punya anak, hamil. Jadi kan mungkin teman-teman juga ada yang tahu, ibu-ibu terutama ya, gimana sih wanita hamil, apalagi mau menjalankan koas tuh kan agak berat ya. Karena koas di kedokteran gigi itu kita butuh waktu yang sangat
sangat lama, beda sama kedokteran di mana harus menyelesaikan banyak kasus ya. Jadi bukan per stase kalau di kedokteran, kalau kita itu per kasus gitu. Nah, kebetulan waktu itu saya hamil, terus dan juga di saat yang sama di umur kehamilan 8 bulan tuh anak saya divonis sakit jantung. Jadi sebenarnya di umur 8 bulan tuh saya udah meninggalkan semua mimpi sih. Itu kayak ya udah ikhlas aja gitu. Maksudnya ya udah mungkin jalannya saya harus ngurus anak saya dulu sampai normal, baru saya bisa ngelanjutin apa yang mau saya lakukan berikutnya. Dan kebetulan juga memang waktu itu saya stop cukup lama dari umur 8 bulan kehamilan, terus melahirkan, anaknya operasi di usia 4 bulan. Itu juga saya harus ngurus sendiri, maksudnya karena ya bayangkan setiap bulan ada di rumah sakit kan ya. Jadi saya juga harus nggak bisa main titip-titipin aja nih gitu kan. Jadi saya urus itu sampai usia 8 bulan lah, 7 bulan itu baru saya memutuskan untuk lanjut kuliah lagi. Tapi nggak di kedokteran gigi karena udah lupa. Karena udah lupa dan kayak udah keburu, aduh udah hilang momen gitu ya. Kayaknya sebagian besar pelajaran yang saya hafal dulu saya udah lupa mungkin. Akhirnya saya putuskan untuk ambil sekolah bisnis. Nah, disitulah saya awalnya tuh pengennya bisnis memang. Di situ saya mulai bangun bisnis kecil-kecilan juga. Dan di saat yang sama juga waktu sambil kuliah S2 ada pemilihan legislatif. Nah, di situ saya baru sebenarnya belajar aja sih ya, karena memang saya tuh senang maksudnya dengan politik, dengan isu-isu politik terkini itu seneng ngobrolin itu sama suami. Jadi kayak suami saya juga ngajakin mau cobain nggak untuk ikut pileg kali ini, dan saya pikir ya udah kenapa enggak, saya bisa belajar langsung ya. Saya nggak expect waktu itu langsung terpilih itu enggak, karena saya masih muda juga waktu itu usia 26. Coba ikut pileg, rasakan gimana rasanya kampanye, kan kalau nggak dicoba nggak tahu, ya kan? Mungkin orang-orang mikirnya oh ya udah ikut politik, daftar, udah gitu kan. Langsung dipilih kan nggak bisa. Iya kan ada proses yang perlu dijalanin dan itu nggak bisa dengan teori, harus dirasakan gitu. Kayak cara bicara sama masyarakat, ketemu orang-orang gimana menanggapi dan melayaninya, itu harus praktek. Akhirnya saya putuskan ikut dan nggak tahu kenapa. Alhamdulillahnya terpilih gitu. Saya nggak nyangka juga sih untuk yang pemilu pertama saya langsung terpilih. Soalnya suami saya udah 2 kali nggak terpilih gitu kan. Jadi saya sebenarnya makanya dan sedangkan beliau kan udah berkarir di politik lebih lama daripada saya gitu. Wow. Jadi apa itu sih apa yang Ibu lakukan pas kampanye itu ya, saya juga nggak ngerti waktu itu. Mungkin momennya pas di saat kita tuh generasi milenial lagi mulai banyak, dan mungkin generasi mudanya juga udah mulai bosen atau ingin mencoba sesuatu yang baru. Dan saya lihat juga selama ini di DPD RI itu masyarakat tuh ada agak condong memilih perempuan. Jadi saya melihat peluangnya besar di sini. Kan politik itu selalu mengambil peluang di saat yang tepat. Betul. Ya, nggak bisa kita mempersiapkan segala macam tapi waktunya nggak tepat tuh susah gitu. Tapi saya ngerasa ini peluangnya tepat waktunya, anak muda lagi banyak, perempuan disukai, ya kenapa nggak saya coba gitu. Dan dipilih. Dan juga waktu itu saya untuk sosial media lumayan agak ini juga sih ya. Berusaha sekencang-kencangnya juga. Di awal-awal itu kan masih sedikit juga ya, yang muda masih sedikit, dan sosial media juga baru tumbuh. Dan juga tetap dengan media-media kayak baliho seperti itu, kayak gitu sih mungkin. Jadi wanita. Iya. Di DPD. Ya betul. Iya, Ibu ini milenial juga ya. Iya loh. Ibu ulang tahunnya sampai dibuatin lagu loh sama Gigi. Betul, sama Vidi Baik juga. Vidi Baik ya. Benar. Jambi ya? Iya. Gitu. Oh iya. Gitu. Jambi. Saya kebetulan orang tua merantau ke Jambi. Jambi. Saya besar di Jambi. Besar di Jambi. Sama sih saya juga. Kita ngobrol-ngobrol ya? Oh iya, boleh. Ibu, jadi program apa yang Ibu tawarkan ke masyarakat pada saat periode pertama? Periode pertama itu tantangan buat saya juga. Di saat yang sama ada COVID. Jadi memang di awal saya belum begitu
terjun langsung ke DPD itu apa, kan masih visi misi biasa lah ya, orang yang belum terjun langsung tuh nggak begitu tahu seluas apa sih wewenang DPD atau sesempit apa sih wewenangnya. Jadi memang di awal 2018 saya menawarkan janji kampanye yaitu untuk menyumbangkan sebagian gaji saya untuk kepentingan masyarakat, yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Dan alhamdulillah masih terlaksana sampai saat ini gitu. Itu untuk program pribadi ya, karena kalau misalnya kita bicara pekerjaan DPD kan lebih ke legislasi, di mana itu bikin undang-undang, pengawasan undang-undang yang sebenarnya dampaknya agak nggak begitu terasa ke masyarakat langsung, cuma dan prosesnya itu kan panjang yang namanya undang-undang gitu sih. Sampai dengan sekarang Bu menyumbangkan gaji? Sampai dengan sekarang, walaupun yang di periode 2 ini nggak begitu digaungkan gitu kan, seperti yang dulu, tapi saya tetap melakukannya. Dan itu Bu kalau boleh tahu nih Bu, itu sumbangkan untuk apa Bu? Sumbangannya ke, ya tadi saya nggak nyumbangin langsung ke orang dibagi-bagi tuh enggak ya, tapi ke komunitas atau misalnya ke masjid atau ke kegiatan sosial yang berhubungan dengan apa kepentingan orang banyak begitu. Yang langsung berdampak terhadap masyarakat. Iya, iya. Wow, begitu. Dan tadi Bu berbicara pas COVID ya itu Bu ya? Iya, betul. Enggak, setelah kita terpilih COVID. Lagi gimana itu Bu? Nah itu kan saya 2 tahun sampai 3 tahun kan kita nggak bisa ketemu langsung sama masyarakat. Jadi memang banyak pekerjaan tuh yang nggak begitu apa ya intens ketemu sama masyarakat. Rapat juga kebanyakan Zoom. Ya kegiatan cukup terbatas sih. Jadi memang saya dikasih kesempatan kedua kali ini dan insya Allah jangan ada lagi COVID ataupun ataupun semacam itu. Jadi ya saya mau memanfaatkan kesempatan saya yang ini periode ini untuk lebih banyak lagi berbuat gitu kepada masyarakat. Amin. Dan ini udah masuk periode kedua nih. Terpilih dengan jumlah suara 500.000 lebih. Iya betul. Iya. Incumbent. Iya. Ada yang berubah nggak dari kampanye Ibu? Mungkin ada dari perubahan, karena gini, kalau saya lihat nih, kebanyakan tahun ini lebih memasarkan ke media sosial ya? Saya? Iya, ya untuk semua orang. Iya, betul. Kalau saya sih sebenarnya sudah membaca, maksudnya setiap saya turun di periode bersebelumnya kan terbaca karakter dari setiap kabupaten tuh kebaca udah. Saya masyarakat di kota Palembang bagaimana, yang agak jauh dari, maksudnya yang sebelah Palembang gitu, bagaimana kayak Ogan Ilir, Banyu Asin, udah kebaca. Jadi memang kalau untuk di kota Palembang saya lebih fokus ke sosial media gitu, karena memang di Palembang ini untuk bertemu langsung mungkin masyarakatnya euforianya bukan kayak yang di daerah. Kan lebih ada apa nih, mau apa nih gitu kan. Apalagi kalau lagi kampanye ya, kecuali kalau sekarang mungkin saya turun-turun ke masyarakat kan ya nggak ada maksud apa-apa, emang kerja aja gitu ya. Tapi kan kalau masa kampanye itu agak berat. Sedangkan jadi saya lebih fokus ke sosial media di sini, media-media cetak seperti itu gitu kan, untuk membuktikan atau menunjukkan apa aja yang sudah saya lakukan. Sedangkan di kabupaten yang mungkin jauh dari perkotaan itu lebih efektif menurut saya turun ketemu langsung. Dan alhamdulillah tabungan-tabungan atau investasi politik yang sudah saya lakukan sebelumnya di periode-periode awal-awal tahun saya menjabat kan orang nggak banyak turun kan. Saya udah datang tuh ke mereka ingat. Alhamdulillahnya mereka ingat saya pernah didatangi ibu itu, walaupun itu tahun 2020 atau 2019, di tahun 2024 mereka masih ingat dan tetap berkomitmen gitu untuk memilih saya. Mungkin kalau masyarakat di desa kayak gitu. Berarti ada budaya Bu ya, budaya politik berbeda ya Bu. Beda, perlakuannya juga beda gitu. Dan mungkin ada ini nggak Bu, ada cerita unik nggak ketika Ibu turun ke masyarakat? Karena kalau saya tuh ada yang dicakar. Iya. Itu ada cerita menarik nggak sih Bu? Banyak banget ya. Kalau saya tuh kayak lebih banyak belajar tentang manusia ya. Kalau ketemu di masyarakat itu, apalagi kalau masyarakat yang di jauh gitu, yang emang jarang tersentuh oleh tokoh politik atau tokoh publik, itu kan mereka seneng banget ketemu kita gitu. Kayak, duh Bu, nggak nyangka ada orang datang ke sini gitu kan. Saya juga seneng. Maksudnya ketika dapat perlakuan seperti itu,
mereka menunjukkan kesenangan dan rasa terima kasih bahwa sudah didatengin aja cukup tuh, saya tuh lebih pengen ngasih apa lagi nih, apalagi yang bisa saya lakukan buat mereka. Ya itulah maksudnya yang cerita-cerita yang menarik ya, dan lucu-lucu juga kadang kan. Maksudnya ada beberapa budaya yang beda sama budaya kayak di Musi Banyu Asin, mungkin budayanya beda sama Oganilir gitu kan. Ada bahasa apa di waktu itu kalau nggak salah, yang cantik tuh artinya tuh apa gitu. Apa sih, saya lupa. Pokoknya bahasa Mubas itu cantik tuh artinya apa ya? Keren atau apa gitu. Pokoknya bahasa sana lah gitu. Ya gitu. Lucu-lucu sih, makanan-makanan juga gitu. Lebih ke ya kayak yang saya ambil sih senang-senangnya aja gitu. Sedihnya pasti ada juga sih ya. Boleh dong sedih. Boleh sedih ya. Sedihnya kadang tuh kalau misalnya kita udah jauh-jauh dateng terus kayak ditolak. Sempat ada. Ya bukan ditolak secara ini ya pergi gitu enggak, tapi kayak kurang enak gitu. Kayak misalnya pernah juga ada di satu kabupaten ini kan saya pernah mengusahakan beasiswa nih. Dan beasiswa itu bukan datang dari langit tiba-tiba ke mereka gitu kan, tapi ada yang diurusin dulu di pusat gitu, dan prosesnya tuh panjang untuk ngurusin di pusat. Saya nggak milih siapa yang milih saya kasih beasiswa, enggak. Jadi saya ambil random dari data-data yang sudah pernah mengajukan atau orang itu pernah mengajukan yang kira-kira nggak masuk dari dinas, saya ajukan ke pusat. Dan alhamdulillah keterima. Pas saya datang ke sana mau ketemu dengan orangnya, anaknya gitu, mau ngasih gitu, ditolak karena kami nggak menerima orang politik di sini. Ya gimana ya, maksudnya kan mungkin anaknya nggak tahu itu dari siapa gitu, tiba-tiba ada. Dan sebenarnya anak itu juga harus tahu, karena kalau nggak diurusin nggak akan cair itu. Jadi kan itu harus diurusin ke bank. Mungkin mereka nggak tahu, tiba-tiba maksudnya namanya ada tapi nggak diurusin, jadi nggak cair. Kan sayang banget kalau kayak gitu. Ya di situ sih saya udah, ya udahlah, yang penting saya udah melakukan apa yang bisa saya lakukan. Urusan mereka tahu atau enggak, diterima atau enggak itu uang beasiswanya, ya udah itu tanggung jawab orang yang menolak saya gitu. Saya sudah ini baik memperjuangkan. Iya, bener. Sempat juga. Iya, betul. Banyak banget. Ya misalnya sedih-sedih kayak gitu kadang bikin pengen mundur gitu kan. Udahlah, nggak usah diurusin gitu kan. Perjuangkan gitu. Iya, mending nggak usah gitu. Iya, bener. Ya berarti total ya 5 tahun lebih lah di DPD. Iya. Kesulitan apa nih Bu hadapi? Kesulitan di pekerjaan atau secara umum nih? Ini di pekerjaan dan juga secara umum pasti kan. Oh iya. Dari sosial kan pasti berbeda. Iya. Lebih banyak yang kenal kan. Iya. Pekerjaan ada kesulitan juga. Kalau di kerjaan mungkin kan orang banyak yang belum paham DPD itu legislatif gitu kan. Artinya lebih ke fungsi pengawasan. Sedangkan masyarakat taunya pejabat gitu kan, yang artinya harus ngasih sesuatu dalam bentuk yang ada rupanya dan ada nilainya gitu. Kalau nggak ngasih gedung atau ngasih apalah gitu, nggak dari jalan berarti nggak kerja gitu. Nah itu kan masih banyak stigma yang kayak gitu. Sedangkan walaupun saya udah kerja mati-matian misalnya terhadap satu undang-undang itu juga nanti yang memutuskan kan kita bertiga, DPR, pemerintah, dan DPD. Dan prosesnya juga panjang gitu kan. Jadi ya walaupun ya itu sebenarnya tugas pokoknya, cuma masyarakat kan pengennya taunya pejabat tuh harus ada hasilnya gitu, disamakan gitu, legislatif dan eksekutif tuh disamakan. Itu mungkin tantangan juga ya buat kita untuk mensosialisasikan sebenarnya lembaga politik itu ada apa aja, tugasnya apa. Itu lebih ke tantangan sih, itu kesulitan kalau untuk di DPD. Kalau secara umum mungkin sebagai seorang ibu kali ya, dan juga seorang manusia mengatur waktu sih ya, itu yang paling susah. Waktu seorang ibu ya, tangga. Iya. Itu gimana? Ada ini nggak, mungkin namanya anak Bu yang nanya nggak, mama kemana sih? Iya. Merasakan? Kalau anak saya tuh alhamdulillah kayak seneng gitu ya sama pekerjaan saya gitu, karena dia juga suka nonton Instagram saya gitu kan. Misalnya saya kegiatan kemana, mama udah muncul, udah ada belum ini di Instagram, dia lebih kayak gitu. Cuma mungkin waktu saya untuk ngasih pendidikan secara langsung itu kan jadi terpotong. Misalnya saya harus ada pergi keluar kota, berarti saya harus meninggalkan anak saya, berarti suami saya harus jagain. Artinya suami saya nggak bisa kemana-mana, saya pergi, atau suami saya lagi pergi, saya nggak bisa kemana-mana. Ya itu sih atur waktu antara suami dan istri, dan alhamdulillah suami juga suportif. Jadi kita nggak ada masalah dalam mengatur waktu. Nah paling kadang-kadang tuh
pusing di kerjaan, kebawa ke rumah sih itu sih ya. Kadang kan kita sedih, ada ya mana tahu lagi buka HP ada komen jahat gitu kan, sedih gitu jadinya. Padahal saya baru mau nanya nih gimana. Iya, pasti iya. namanya toko ya, semakin Iya. dilihat orang pasti ada aja yang Iya, benar. Iya. ada nggak teman-teman, banyak nggak sih Bu? Ada sih, pasti ya kebetulan kadang ada yang kebuka bagiannya yang negatif, padahal yang positif ada tapi nggak kebaca gitu. Ya itu pasti ada. Kalau dulu mungkin saya agak menjauhi sosial media gitu, nggak terlalu dilihat. Kalau lagi momen-momennya kayak lagi banyak diserang, saya agak jauhin HP lah gitu, nggak terlalu saya lihat gitu. Cuma kadang yang saya butuh justru kayak komen-komen positif yang tiba-tiba nih orang nih saya nggak pernah ketemu terus dia bilang terima kasih ya Bu udah kunjungin atau terima kasih udah memberi bantuan. Hah siapa? Kapan? Saya lupa. Ya saya seneng aja gitu kayak ketika kita mau menyerah ada orang yang kasih kalimat baik tuh seneng gitu kan. Iya. Jadi saya juga menular ke saya pengennya kalimat saya bisa membangkitkan semangat orang yang lagi terpuruk gitu. Ya. Jadi membawa hal positif juga. Iya bener. Ibu, kita berbicara anak muda nih Bu. Ya Ibu selaku masih milenial ya. Iya milenial, lumayan. 32 sekarang. Gimana Ibu memandang anak muda? Iya. Anak muda milenial ya, apa Gen Z? Apa semua anak muda? Gen Z Bu ya? Oh Gen Z ya. Iya. Termasuk saya loh Bu. Oh iya Gen Z juga ya? Saya Gen Z awal-awal. Oh iya. Oke. Gimana Ibu memandangi anak muda saat ini? Oh ya, secara umum atau politik? Oh secara umum ya. Gen Z ini kan yang orang ngomong, wah ini Iya. apa, lemah. Iya bener. Terus semuanya instan. Iya. Dan Ibu yang selaku dari senator muda, anak muda, dan sering turun ke masyarakat Iya. seluruh Indonesia. Apa yang Ibu lihat? Apakah ini benar? Kalau saya bilang sih mungkin ada benernya. Iya. Bagian yang misalnya mungkin untuk lebih berkurang budaya ketimurannya ya, biar mungkin sopan santun atau gimana gitu kan. Tapi relatif lah kalau itu ada iya ada enggak gitu kan. Cuma kalau saya lebih melihat positifnya ya, anak-anak Gen Z atau anak muda sekarang tuh kreatifnya luar biasa. Punya daya pikir yang kritisnya tuh luar biasa ya, semakin membaik lah untuk dalam arti kritis terhadap apapun itu, pekerjaan, hidup. Makanya katanya banyak yang punya mental health-nya terganggu gitu kan. Mungkin itu sebenarnya karena kritis gitu. Kritis tentang menghadapi hidupnya, mempertanyakan hidup ini ya, sehingga berdampak kepada mental health gitu kan. Ya itu sebenarnya mungkin buat anak-anak muda yang punya, aduh kayaknya aku anxiety atau depresi atau gak bisa tidur segala macam. Iya banyak banget ya. Ya itu artinya kamu tuh kritis dan kamu tuh pinter. Jadi alihkanlah kepintaran itu kepada hal lain. Gitu, gitu sih saya ngelihatnya. Ya waktu Papa Info nih yang Gen Z ya jangan ini dong, jangan lemah ya mental, mental apa gitu. Kita berbicara Ibu. Pasti kan Ibu saat ini tidak menjadikan posisi Ibu ini kan tidak langsung jadi nih. Pasti ada cerita di balik itu. Iya. Apakah Ibu dulu mungkin dari SMA ikut organisasi, Iya. ikut komunitas apa? Iya. Ibu ikut aktif itu nggak? Iya, saya lumayan aktif sih dari dulu. Tapi mungkin bukan untuk ke politik ya. Karena kan kita nggak tahu jalan hidup kita ya. Tapi yang saya rasa, apa yang sudah saya lalui membentuk saya saat ini. Kayak dari SMP sebenarnya saya udah ikut organisasi. Dan di OSIS dulu di SMP kan. Dan lebih ke, saya dulu tuh model-modelan gitu ceritanya. Aduh. Jadi sering, ya maksudnya belajar untuk percaya diri. Itu tuh dari situ awalnya. Kemudian pas SMA saya aktif juga untuk organisasi dan ikut teater waktu itu. Jadi saya ngerasa ada cara saya mungkin kalau ditanya belajar dari mana public speaking, kalau saya sih kayaknya itu dari teater dan juga dari pageant-pageantan itu tuh lumayan ngaruh sih untuk saya gimana menampilkan seorang saya di depan umum tuh, ya itu saya ada efeknya lah sedikit gitu dari yang dulu-dulu ya itu. Dan saya baru tahu kalau Ibu ikut pageant loh. Iya ya, padahal gede di Jambi kan. Iya.
Lebih ke pageantnya? Iya, bukan putri-putrian ya, tapi semacam yang remaja-remaja itu. Dulu tuh ada majalah Aneka Yes, gitu. Saya ada tuh dulu. Cuma dulu belum pakai hijab ya, jadi jangan dicari-cari ya. Oke, Ibu sakit diminum dulu. Oh iya ya. Untuk warga Palembang Info nih yang nanyain kita lagi nongkrong di mana? Ini lagi di Utopia Collaboration Space ya teman-teman, kalau mau nongki-nongki cantik ya kan anak muda nih nongki dikit, ngopi Iya. dikit, nongki gitu ya. Boleh nih ke Utopia teman-teman ya. Dan juga jangan lupa nih kalau nongki-nongki boleh pakai fashion baru ya dari kaosnya Yes, kaosnya Wong Kito ya teman-teman, boleh nih kayak baju aku pakai nih Lenggang of the Dragon ya, boleh nanti teman-teman untuk dibeli ya. Siapa tahu nanti Ibu mau beli juga nih Iya dari deh. Yes ya. Ya itu oleh-oleh biasanya kalau orang sini ya. Iya, kalau yang di kota lain punya, kita juga punya. Iya betul. Ibu, tadi ya pageant, public speaking, dari teater dan lain-lain. Dan juga Ibu nih saya lihat menjadi ketua umum Senam Tera itu. Iya. Ini masih agak asing nih Bu di saya ini. Iya benar. Apa sih Bu Senam Tera Bu? Jadi senam tera itu tuh senam mungkin yang udah cukup lama ya, dari zaman Pak Harto dulu jadi presiden. Jadi senam wajibnya tuh dulu di Lemhanas terutama itu senam tera. Saya juga baru tahu sih karena waktu itu saya waktu masih di bawah kepemimpinan Bapak Nono Sampono yang wakil ketua DPD RI, itu saya ditawarkan untuk jadi membuka atau menyebarkanlah senam tera di Sumatera Selatan. Ya saya oke-oke aja waktu itu, namanya kesempatan dan kepercayaan kan nggak mungkin saya lewatkan. Dan setelah saya berkecimpung di sini ternyata lumayan juga ya antusiasmenya, maksudnya yang bisa ikut tuh bukan hanya anak-anak muda tapi itu emang kayak lansia bisa, yang jompo-jompo udah susah gerak bisa. Jadi dia senam tera itu kayak gabungan tai chi dan juga ya kayak seperti senam pernapasan gitu. Itu saya baru tahu. Iya, mungkin anak muda banyak yang nggak tahu sih emang. Itu sampai sekarang masih jalan? Masih jalan sih, mungkin beberapa tahun ini kurang aktif ya. Ya insya Allah mungkin tahun depan berikutnya bisa kita aktifin lagi ya. Warga Palembang Info ya kalau mau ikutan senam tera ya, boleh itu dicari-cari tahu dulu. Iya, boleh banget ya. Ketuanya cantik nih ya, kayak Bapak Sopli. Bu, so baru terpilih menjadi DPD periode kedua ya, incumbent. Tetap menjadi Sri Kandinya Sumsel. Iya. Di Sumsel, apa yang akan Ibu lakukan untuk di periode kedua ini? Ibu lebih fokus kemana? Periode kedua mungkin saya lebih fokusnya ke program yang pribadi ya. Karena kalau program DPD kan kita sendiri di DPD itu secara internal lagi berusaha supaya DPD ini lebih kuat secara kelembagaan, lebih didengar atau diperhitungkanlah secara kelembagaan. Karena kita nggak punya fungsi anggaran, otomatis yang lain-lain mitra-mitra kita juga itu mungkin agak kurang gimana ya, kurang bisa didengar lah gitu oleh mitra-mitra seperti pemerintah gitu kan. Tapi sembari kita memperkuat DPD secara kelembagaan di pusat, saya sendiri juga harus menunjukkan dong secara pribadi nih apa yang bisa saya lakukan. Mungkin nanti ada programnya rahasianya. Rahasia, tapi ya insya Allah tahun depan bisa berjalan dan kemungkinan ya saya mau fokusnya lebih di pemberdayaan dari komunitas-komunitas dari pemuda di Sumatera Selatan ya, karena saya banyak banget ketemu orang-orang atau anak-anak muda tuh yang sebenarnya niatnya bagus banget dan orangnya tulus banget, tapi ternyata wadahnya tuh kurang pengembangannya itu ya, mungkin karena mereka sebenarnya wadahnya ada perkumpulannya, tapi untuk akses mendapatkan pelatihan secara langsung atau pendanaan secara langsung itu tuh belum terlalu ada. Dan mungkin insya Allah ya saya rencananya lebih pengen fokus ke sana ya, karena ini kayak MLM aja gitu kan. Kalau kita biar menyebar gitu, kebermanfaatan ini tuh biar nyebar gitu. Karena kalau saya langsung turun ke masyarakat, alangkah capeknya saya mengelilingi 18 kota gitu, 17 kabupaten kota gitu. Tapi kalau misalnya saya bisa ngajak teman-teman komunitas bisa secara mandiri untuk gerak bareng gitu kan, insya Allah ya semuanya bisa teratasi gitu. Tentunya tanggung jawabnya tetap tanggung jawab pemerintah, tapi kan ini mempermudah kemajuan kita lah di Sumatera Selatan, terutama untuk pendidikan ya. Gitu.
kayaknya saya bakalan join ke akan saya pantengin ini. Iya. Kalau ada launching langsung komen aja. Ya karena ya memang saya sih merasa Bu untuk di Palembang banyak yang kreatif. Iya betul. Tapi wadahnya kurang. Iya. Wadah untuk ngumpul, untuk kita berdiskusi, mengenalkan ide-ide kreatif kurang. Iya, karena kemarin saya sempat juga ngobrol sama relawan lah pemuda gitu kan. Saya bilang saya tuh selalu memperhatikan orang-orang, maksudnya relawan yang hatinya seperti kalian ini suatu saat tuh terhenti ketika udah berkeluarga, udah menikah. Kenapa? Tuntutan ekonomi, ya kan? Harus fokus ke ekonomi keluarga dulu dong. Sedangkan nggak semua orang loh punya hati sebesar kalian untuk membantu masyarakat tuh nggak banyak gitu. Jadi jangan berhenti ketika kalian butuh uang, tapi tuh kalian harus tetap kerja gitu. Jadi gimana caranya ya kita bisa gitu bekerja sama biar kita mandiri secara finansial begitu. Ini saya juga lagi mikir-mikir gimana. Kemarin saya sempat ngobrol sama dosen saya di ITB kan, ya nggak tahu lah, semoga nanti ada wejangan ya, jadi biar tahu. Karena kalau startup secara umum kan kalau kita ngobrol tentang startup nih, ada namanya inkubator biasa di universitas ya. Nah di dalam inkubator itu kan startup itu digodok sedemikian rupa dan para investor kayak macam-macam itu dipanggil gitu. Yang mana yang mau didanai. Jadi inginnya ada komunitas sosial, tempat komunitas sosial untuk seperti wadah seperti itu gitu. Jadi ketika ada pendanaan tuh ya dipilih aja nih, ini yang udah matang yang mana ya gitu. Jadi nggak lagi komunitas sosial tuh bawa proposal minta sumbangan, tapi secara mandiri bisa mendanai begitu. Inginnya begitu ya gitu. Karena relate loh ini yang iya kan? Iya. Saya dulu aktif banget Bu di organisasi Bu. Iya. Ya, sama teman-teman. Ada Kehardi, ada Iya. dari 2018 dan terhenti ketika menikah. Iya, karena kita nggak bisa bohong, ekonomi itu kebutuhan utama gitu. Dan makanya ya alhamdulillah lah dengan adanya masih menjalin kerjasama, terus komunikasi, kami akan membuat suatu hal besar nanti untuk apa ya, untuk generasi muda saat ini. Iya. Nah itu. Berarti ini luar biasa banget kerjanya Bu. Ini baru pemikiran sih. Insya Allah ya, semoga bisa terwujud ya. Karena saya juga kayak ragu-ragu karena ini cukup besar juga ya, sesuatu yang cukup besar. Karena kan. Aja nggak sih Bu? Iya makanya. Warga Palembang Info nih saya yakin ya nonton Ibu nih pasti banyak banget yang mau support nih. Iya. Pasti positif banget kan kegiatan ini. Iya. Bu, tadi dibalik pekerjaan Ibu yang selaku anggota Dewan Rakyat, sempat ada nggak yang meremehkan, tetapi menyentuh gender, ini cewek nih, bisa apa nih kan? Banyak orang kayak gitu tuh. Iya. Ibu pernah nggak ada orang sampai ngomong kayak gitu? Pernah lah. Bahkan saya ngerasa periode pertama dan periode kedua cukup berbeda pandangan orang ya. Periode pertama kan ya saya nggak memungkiri orang menganggap saya terpilih karena cantik. Karena foto saya banyak gitu kan. Cuma ya udah gitu. Kalau memang seperti itu harusnya periode kedua saya nggak terpilih lagi. Kenapa? Karena harusnya udah tahu kan, oh dia cantik doang, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Nah harusnya periode kedua saya nggak terpilih lagi kalau memang seberuntung itu gitu. Tapi kan namanya keberuntungan, oke, saya mengakui itu mungkin keberuntungan di periode pertama gitu. Tapi ya dengan adanya kesempatan itu saya nggak mau menyia-nyiakan yang kedua kalinya. Jadi keberuntungan itu cuma sekali datang. Yang kedua ini ya saya pengennya orang menganggapnya emang karena kemampuan gitu. Dan saya juga setiap ketemu mungkin dengan senior-senior, dulu kan dianggap adik-adik apalah, adik-adik gemes ya, adik-adik gemes ya. Cewek apalah gitu kan. Ya sekarang ya mungkin kalau di sini saya mungkin lebih fokusnya di nasional dengan koneksi dan relasi yang lumayan di tingkat nasional. Ketika saya pulang ke sini orang kayaknya udah lebih menghargai sih gitu. Iya, benar. Iya, karena kalau saya fokus di sini nggak kerja gitu, cuma hanya ya gitu-gitu aja gitu kan, mengcounter orang yang menghate gitu kan capek ya gitu. Yang penting saya buktikan bahwa saya memang punya value dan punya kemampuan gitu. Ibu, terakhir nih, mungkin Ibu ada pesan atau masukan untuk generasi muda saat ini, dan ya mungkin secara umum, dan mungkin ada nih warga Palembang Info yang saat ini terinspirasi dari cerita Ibu. Iya. Kayaknya aku 2029 mau nyalek ya. Siapa tahu. Iya, benar. Boleh dong sharing
apa ya, pesan-pesan atau tips Tips dari ya. Amalia Sofie? Oke, mungkin buat teman-teman anak-anak muda, saya lihat sih di Sumatera Selatan, terutama di kota Palembang ini geliatnya udah mulai banyak. Dan kita tuh bukan yang antipati loh dibanding dengan provinsi lain atau kota lain. Saya ngelihat partisipasi anak muda di kota Palembang ini besar. Jadi kesempatannya juga besar. Artinya banyak yang mau, yang maksudnya percaya sama anak-anak muda. Jadi jangan lewatkan kesempatan itu, pergunakanlah kesempatan itu. Dan juga saya dulu awalnya memang dulu anti politik, karena saya menganggap orang di politik itu buruk, gitu kan, kerjaannya buruk gitu. Tapi bukannya saya nyinyir, tapi saya lebih ya udah nih kalau nggak ada yang baik, coba deh saya masuk gitu. Jadi saya pengen teman-teman juga yang merasa ini orang-orang yang di politik ini buruk, atau pemerintah kita buruk, atau sistem demokrasi kita ini buruk, jangan coba nyinyir aja, tapi coba deh kamu masuk ke dalam sana. Kalau kamu memang baik dan punya potensi itu, ya lakukanlah, nyeluplah ke dalam politik. Karena semakin banyak pilihan, semakin berkualitas orang yang kita pilih. Tuh. Teman-teman, pesannya tuh jangan sia-siakan Kesempatan. karena memang kesempatan tidak akan dua kali ya. Betul. Oke, luar biasa Ibu Amalia Sofie. Ibu, terima kasih banyak udah Iya, hadir terima kasih di banyak. Cindo Super kita. Palembang Ya, Info. saya doakan semoga Ibu sehat-sehat, Amin. Sukses Sama-sama, sukses juga buat dapat Vicky. berkarir di tahun-tahun selanjutnya. Amin, Dan amin. warga Palembang Info, terima kasih ya sudah menonton obrolan kita sore ini di Iya. Cindo. Dan kita berada di Utopia Coworking Space, dan terima kasih pada kaos Ngenyes, kaos Wong Kito Gal. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Iya, terima kasih. Aduh, luar biasa.